Ya, halo balik lagi. Mana orangnya? Balik lagi, Social Driver. Kali Yoi. ini kita mau ngebahas compact SUV lagi. Tapi Yoi. untuk sekarang bukan dari Eropa, bukan dari Jepang, Bukan. dari Tiongkok juga, Bukan. tapi dari Korea. Korea. Penasaran mobilnya kayak apa? Nah, mobilnya di sebelah sana. Mau lihat nggak? Mau lihat? Nih. Set. Itu dia mobilnya. Gitu. Dari kita Hyundai Kona 2019. 2019. Hyundai Kona 2019. Hyundai Corona. Maaf, lagi suasana COVID ya kan. Iya, Jadi iya, bener-bener. kebiasaan ngomongin dikit-dikit corona. Iya, nggak apa-apa. Nah, tapi kali ini kita mau ngebahas, kebetulan kita lagi di pantai nih. Ya, kita mainnya agak jauh sekarang. Mainnya agak jauh. Bosan di Mumpung, Jakarta. Yang kita bahas kali ini mobilnya punya teknologi khusus yang nanti akan kita jelasin. Kita akan test drive. Intinya teknologi ini bikin mobil irit banget. Irit Jadi banget. pemakaian konsumsi BBM-nya itu di atas 110 untuk Ya, efisien mobil lah, pokoknya efisien 2000 banget nih cc. Efisien banget. Mobil gua aja kalah ya. Iya. Apalagi mobil lo ya kan yang Wah, 2000 sekian cc. lewat mobil gua kemana-mana. Nah, gue nggak sabar pengen test drive sih. Tapi gue duluan boleh nggak? Ya udah, Hah? sweet aja ya. Ya udah sweet dah. Sweet ya? Ya, Ya sweet. udah. Oke, yuk sweet. Anjing. Ya udahlah, lo aja lah. Gue ya. Ya udah lo. Gua ya. Ntar gantian ya. Ya. Oke, Jadi sekarang gua dulu yang bawa. kita test drive aja. Mumpung suasananya agak santai hari ini. Ya. Kita mau keliling-keliling agak jauh. Kebetulan hari ini kita lagi ada di Anyer. Nggak Yoi, nanggung-nanggung nggak nanggung. bawahnya. Mumpung mobilnya irit, jadi kita tes agak jauh aja sekalian. Oke, sekarang kita mau test drive mobilnya. Nggak apa-apa. Gua dulu. Yang tua Asik. duluan nggak apa-apa. Bangsat. Oke, yuk Yaudah. kita test drive mobilnya. Siap. Nih. Ini gue langsung ngerasain bahwa mobil si Hyundai Kona ini rasanya enak. Posisi mengemudinya juga pas, terus kursinya juga menurut gue enak nih Win. Dia support banget, dia kayak semi bucket seat gitu. Terus juga dia dilapisin ini ya, kulit, tapi yang di sandaran ini Tengahnya, tengahnya bagian ini apa namanya? perforated gitu. Perforated gitu. Sama di sini juga di bawah. Di bawah juga sama. Iya, di bawah sini Jadi juga enak. ada bangkunya. Jadi nggak panas gitu. Adem ya. Kadang kalau gua nih kalau nyetir pakai celana pendek, kayak sekarang nih gua lagi nyetir pakai celana pendek, kalau materialnya semua sweat, dia suka keringetan. Di sini Iya, kulit kan? tuh biasanya gitu. kulit tuh, tapi ini enak, nyaman dan lebih sporty lah. Terus visibilitas gue ke depan juga bagus banget karena juga bisa di adjust ya seat ininya, seat height-nya bisa diatur. Terus posisi setir, diameter setir juga enak, pas, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga. Terus apa lagi ya? Ya semua tombol-tombolnya juga driver oriented menurut gua. Jadi gampang dijangkau, semuanya ada di sini, nggak perlu jauh-jauh, lengkap fiturnya. Gua nggak expect sih, maksudnya di mobil Hyundai fiturnya bisa lengkap, karena kan biasanya di Hyundai zaman dulu gitu ya, itu kan ya tombol-tombolnya cuman seadanya gitu. Tapi sekarang udah Desainnya juga biasa aja gitu. desainnya biasa aja gitu kan, flat aja. Kalau ini udah lebih dinamis,
udah keren lah, ke Eropa-Eropaan. Ya karena yang desain juga orang Eropa kalau nggak salah. Nah tapi Win, yang unik dari mobil Hyundai Kona ini adalah mesinnya. Nah si Hyundai Kona ini mesinnya 2000 cc pakai teknologi Atkinson. Apa tuh? Atkinson itu yang di Mr. Bean. Enggak. Teknologi mesin Itu Rowan. Rowan ya. Iya. Jadi teknologi mesinnya Atkinson Cycle. Nah, jadi setelah gua mencari tahu apa itu mesin Atkinson, si mesin Atkinson ini dia mesin yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Jadi mesinnya tuh irit banget dibanding mesin konvensional biasa. Oto itu ya? Mesin auto cycle, betul. Nah, si mesin Atkinson ini biasanya itu dipakai di mesin mobil-mobil hybrid. Contohnya Toyota Prius itu pakai juga. Oh, yang irit banget itu zaman Irit dulu banget, ya? irit banget gitu. Nah, sekarang dipakai di Hyundai Kona. Nah, jadi kalau gue ceritain sedikit tentang si mesin Atkinson ini, selain dia hemat bahan bakar, dia itu ringan di putaran atasnya, Win, mesinnya. Jadi ketika udah RPM-nya tinggi atau kecepatan tinggi itu, ini mobil ringan banget tarikannya, enak banget gitu. Dan dia bisa memaintain bahan bakar yang sangat efisien gitu. Tapi bukan nggak ada kekurangan ya si mesin Atkinson ini, karena putaran atasnya ringan, dia sacrifice di torsi bawah, lemot. Oke, berarti kayak untuk lo misalnya jalan-jalan pendek, lo nggak perlu nyetir agresif gitu kan, lo main-main RPM rendah, itu dia justru di situnya yang dia efisienin kan. Bener, Oke. gitu. Nah, tapi karena lagi-lagi ini mobilnya 2000 cc, gue sih nggak terlalu merasakan kekurangan kali ya dengan 2000 cc. Terus mesin Atkinson yang punya torsi rendah itu nggak kerasa lah karena cc-nya juga gede. Jadi ngacir-ngacir aja. Yang gue rasa nih dari tadi di dalam kota, di tol bawah ini nggak terlalu berasa lah gitu, karena menurut gue sih untuk dalam kota 2000 cc kayaknya udah lebih dari cukup gitu. Gede lah 2000. Biasanya kan mobil-mobil city car itu kan kisaran 1500 1500 ya. 1800. Ada yang 1800 aja tuh udah enak ya kan. Udah enak. Ini dikasih 2000. Mungkin si Hyundai itu berpikir karena dia pakai mesin si Atkinson Cycle ini, makanya dia gedein cc-nya supaya mungkin dapat lah. Oh, iya bisa jadi, Gitu. bisa jadi. Iya. Nah, tapi ada juga untuk ngakalin si torsi bawahnya yang kurang, biasanya sih diakalin pakai settingan rasio gigi atau mungkin pakai turbocharger. Gitu. Ini nggak ada ya? Nah, si Kona ini kebetulan nggak ada. Nggak pakai turbocharger, makanya dia main di cc yang gede. cc gede. Ya, gue tadi narik di tol 140 cepet juga, nggak yang lambat gitu. Si teknologi Atkinson ini selain di mobil Hyundai Kona, ada nih mobil yang Jepang selain Toyota tadi, yaitu teknologi Skyactiv. Oh, Mazda. Punya Mazda, iya. Nah, tapi Mazda itu dia pakai dua teknologi yang digabungkan. Kombinasi kan dia ya? Kombinasi, Auto benar. sama ini kan? Auto sama Betul. Atkinson ini kan? Betul. Jadi kombinasinya adalah auto dan si Atkinson Cycle. Nah, cara kerjanya kalau di Skyactiv itu, ketika posisinya idle, itu si Atkinson tuh yang jalan. Ketika idling gitu ya posisi mobilnya. Begitu kita jalan, barulah si mesin auto itu yang bermain. Nah, itu di rendah ya? Iya. Begitu di tinggi dia balik ke Atkinson lagi atau enggak? Enggak sih. Oh, oke. Auto gitu. Nah, namanya karena dia menggabungkan kombinasi dua cycle itu, ada namanya Miller Cycle. Miller, iya Miller. Miller Cycle. Jadi si Mazda itu pakai teknologi Miller Cycle. Di bawahnya dia pakai Atkinson, tapi ketika di atas dia pakai auto. Gitu. Nah,
ini kan kebetulan kita lagi di jalan tol yang kosong nih. Kita mau coba driving mode-nya. Si Hyundai Kona ini punya driving mode 3, Win. Ya. Eco, normal, sama sport. Nah, sekarang gue lagi jalan pakai Eco. Itu ini ada mobil nggak, Win? Kiri. Ada, kiri ada. Ada ya. Eco-nya tadi kita coba di jalan di dalam kota. Oke. Nggak terlalu lemot juga. Nah, Cet gitu. ini di Eco gue mau nyusul nih ya. Oke. Ya. Ya. Rasanya emang agak nahan. Narik tapi nggak laju. Nggak gitu, nggak spontan gitu. Sekarang gue mau coba di mode normal. Coba gue kick down ya. Ya, ada perbedaan sepersekian detik dibandingkan dengan Eco. Agak lebih narik ya. Iya, responnya lebih cepat sedikit. Tuh, ini udah di 120, 130. Oh, tapi mobil ini kalau jalan kenceng tuh berisik ya. Nah, ini iya. Udara apa angin namanya? tuh kedengeran banget bunyi angin. Sama bunyi turbulence dari ban, angin ya? di ban. Ya kerasa banget sih emang. Nah, tuh jadi itu perbedaannya dari Eco ke normal sepersekian detik lah, ada beda respon ketika kita injek gasnya. Yang terakhir kita akan coba sport mode. Belum. Oke. Oh, langsung kerasa nih. Karena dia udah langsung turun. Dia mainnya RPM tinggi terus kan. RPM tinggi. Iya. Dan lebih panjang. Iya. Lebih panjang. Jauh lebih agresif. Berasa banget. Lebih agresif, benar. Jadi normal ke Eco itu nggak terlalu jauh bedanya. Nggak terlalu jauh bedanya. Tapi begitu normal ke sport itu bedanya berasa. Kerasa nih. Shiftingnya juga berasa. Jadi gue injek agak dalam sedikit si gasnya, dia langsung turun, tarik gitu. Untuk mobil compact SUV kecil ini ya cukup banget sih menurut gue ya. Cukup lah, dalam kota lu dikasih 2.000. Dalam kota sih enak. Dengan teknologi begini enak. Ini setelah sekian lama loh gue nyobain atau test drive mobil Hyundai, mobil Korea. Biasanya Jepang, Eropa. Bantingan juga masih mantep ya. Mantep. Standar lah ini standar. Velgnya standar, ban juga standar. Nggak diapa-apain. Karena mobil ini juga memang dia CBU ya. Jadi kalau lihat di website speknya kayak apa, masuk sini ya as is gitu, nggak ada spek yang dikurangin. Jadi semua fitur-fiturnya gitu. Biasanya kan kalau mobil kita lihat di website kayak gimana speknya, masuk ke sini itu kadang kok beda ya, kok ada yang nggak ada gitu, kok ininya beda gitu, kayak gitu. Ya. Itu karena biasanya karena dia bukan CBU ya, jadi ada spek yang disesuaikan lah sama kebutuhan di Indonesia gitu mungkin ya. Nah tapi untuk unit ini Hyundai Kona dia CBU, jadi ya udah as is aja. Di website speknya kayak gimana, ya udah gitu yang ada di sini, kurang lebih kayak gitu. Nah kan kalau kita ngomongin kompetitor dari Jepang, ini head to head yang paling dekat itu kan sama Honda HR-V. Ya kan? HR-V ada yang 1500 sama yang 1800 cc. Tetap masih lebih kecil cc-nya daripada si Hyundai Kona, gitu kan. Meskipun harganya si Kona ini masih di bawah HR-V. Kalau kita ngomongin komparasinya dari segi transmisi gitu ya, si Hyundai Kona sama si Honda HR-V itu bedanya cuman ini nggak pakai pedal shift. Nggak ada pedal shift. Iya sih, ya kan? Gue sempet pikir tadinya nggak ada pedal shift, jadi dia untuk manual
Berarti dia belum Triptonic dong sebenarnya. Udah nanti kita coba. Triptonicnya di Sini nanti kita coba. Oh ini, Yes. tombol ini ganti giginya. Oh Nah, nanti bukan. kita geser dulu. Geser digeser kanan. dulu. Oh, Geser berarti dia kanan, Triptonicnya naik atas. Ya dituas. Tetap dituas pedal ini. Dituas ganti persneling gigi. nih sini. Gitu. Andai aja ini ada pedal shiftnya, kayaknya bisa Enak. lebih enak gitu. Karena nggak mesti di sini. Nah ya, sebenarnya Hyundai Kona ini dia underrated banget menurut gua ya. Buset. Sebenarnya Hyundai Kona ini nggak banyak yang ngelirik karena orang belum tahu dan belum nyobain kalau menurut gua ya. Awalnya pun gue juga begitu. Hyundai Kona nih, apalagi gitu kan. Iya. Orang udah pasti kalau nyari mini SUV atau compact SUV larinya ke HRV biasanya. Ya, langsung lah, nggak ada pilihan lain gitu. Mau ke Toyota CHR, harganya kemahalan. HRV lah. Gitu Ternyata kan. orang larinya ke Mazda 3. Apa namanya? Mazda CX-3. CX-3 masih lebih mahal. Tapi mahal. Mahal banget CX-3. Masih lebih mahal dari ini. Gitu. Ya itu, bedanya nggak ada pedal shift dan nggak ada electronic parking brake. Jadi masih tarik ini modelannya. masih manual handbrake-nya. Masih handbrake manual. Terus kalau si HRV yang 1800 sudah pada sunroof. Ini belum ada. Ini belum. Gitu. Gua nggak tahu kalau yang di Koreanya ada apa enggak. Tapi yang masuk sini itu nggak pakai sunroof. Gitu. Konsumsi bahan bakar juga dari tadi ini 112 ya ini. 112. 112. Dia 8,2 per 100 itu yang kita pakai sekarang. Iya nih. Sebenarnya ini kita nggak nolin, jadi kita nggak riset. Dari kita coba ambil berarti memang sehari-hari dipakai, average-nya segini bensinnya. Dia jatuhnya 111 hampir 112 lah gitu. Menurut gue sih irit untuk 2000 cc. Irit sih. Mobil 2000 cc biasanya tuh udah 17, 18 gitu-gitu kan. Ya ini oke sih. Itu aja sih bedanya. Coba lo tarik deh, ini kan masih di sports mode kan? Masih. Coba tariknya. Ini di RPM. Itu tadi dari 120 ya. 120 ditarik masih kayak gini. Nariknya masih oke. Awas speed trap. Oh iya, ada speed trap di sini. Ya tadi udah 160. 160 masih enak, masih anteng, mobilnya nggak goyang. Iya. Itu RPM juga tadi masih baru 5.000-an, belum nyampe ya. Tadi begitu dibajak pertama hampir 7.000. Ini kan 7.000 dia sampai 8.000 udah merah nih. Iya. Jadi dia berhenti di 6.500, dia pindah dar. Maksud gua pas tadi 160. Oh iya. Itu masih di 5.000-an kan? Masih 5.000-an. Berarti dibecek lagi tuh masih ada lagi tenaganya gitu. Cuman ya daripada kena tilang. Yeah. Nah tadi ada fitur juga nih Win yang menurut gue bisa di highlight di mobil Hyundai Kona ini. Dia punya fitur yang namanya downhill braking control. Gitu. Jadi dia ada tombolnya nih. Nah ini nih. Oh iya, ada di sini di bawah. Di dekat tombolnya di sampingnya tuas transmisi lah. Tuas transmisi. Dan fungsinya si downhill brake control ini, jadi ketika kita di posisi turunan, nah si mobil ini tuh bisa rem Ngebantu sendiri, ya, ngebantu untuk ngerem lah. Oh, jatuhnya kayak kalau di mobil manual, lo bisa pakai engine brake. Ya, misalnya kan? gigi satu gitu kan. Tahan di gigi itu, lo angkat rem doang. Ya. Itu kan dia nanti nahan pakai engine brake gitu. Ya. Kan? Nah, Oke, kalau di sini mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip lah, kurang lebih Oke. begitulah. Jadi nggak bakal mobilnya glosor gitu loh. ke Meluncur bawah. kayak Matic biasanya kan dilosin gitu, Dilosin meluncur langsung. kan? Iya. Iya, gitu. iya. Jadi itu fitur yang menurut gue di kompetitornya kayaknya nggak ada. Nah, tapi fitur yang satu lagi itu ada. Ya biasalah namanya Hill Start Assist. Jadi udah pada tahu lah Hill Start Assist kan. Jadi kalau kita posisinya lagi nanjak gitu, dia akan ngebantu kita supaya mobilnya nggak mundur ke belakang. Jadi nahan untuk posisi lagi nanjak gitu sih. Jadi kita nggak perlu rapat-rapat, biasanya kan tahan rem, handbrake dulu. Iya, ini nggak perlu. Mulai lepas, tarik dikit baru lepas handbrake gitu kan. Jadi dengan teknologi ini
kita nggak perlu repot-repot, cuman angkat rem, itu dia nanti ngebantu ngerem sedikit gitu, kita tinggal tekan gasnya maju gitu ya. Bener gitu. Jadi Oke. kalau ngomongin fitur, Hyundai Kona ini nggak pelit fitur, semuanya ada. Lu ngomongin apa? Cruise control ada, ya kan? Audio steering switch lengkap. Terus udah gitu entertainmentnya udah Bluetooth, udah bisa Android ya kalau nggak salah tadi nih. Udah bisa mirroring dan segala macam itu udah bisa. AC juga sudah digital tapi belum dual zone. Gitu. Iya, oke. Jadi masih jadi satu lah nih semua temperaturnya ya. Yes, gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah safety, ini nggak main-main nih Kona nih. Lo tahu nggak jumlah airbagnya ada berapa? 6. Betul. Bener ya? Kalau nggak salah, udah baca kebetulan kemarin. Sebelum test drive ya kita baca dulu lah. Iya, Biar nggak bego-bego amat sebelum Iya, nyoba ya kan. Iya benar. Nah, jadi 6 Ada itu ada di mana aja, Win? Si anjing gua belum tahu di mana aja. Cuma nanya-nanya aja. Jadi 6 itu yang gue baca sih ada di samping Sampai pintu, sini pintu ya. pasti ada. Terus di depan nih kiri kanan. Berarti udah 4. Sama di bagian passenger. Passenger belakang juga ke bagian airbag ya. Passenger belakang ke bagian airbag. Jadi itu samping nih bener-bener. Biasanya kan impact tuh kalau nggak dari depan, Dari dari samping gitu iya. kan. Kalau dari belakang kan sebenarnya kita ada headrest. Kita kelindung sama headrest gitu kan. Yang belakang juga. Iya. Nah, untuk side impact itu yang akhirnya dia kasih airbag samping semua nih. Jadi sebelah sana, depan, sama sebelah kiri sini gitu. Yes. Untuk mobil non Eropa sih ini fitur yang cukup jarang ya sebenarnya ya. Benar, ini safety-nya benar-benar dipikirin loh. Hyundai Kona ini. Untuk bagian apa ya? Penerangan lampu-lampu ini udah otomatis lampunya. Jadi kalau gelap dia nyala sendiri. Terus sudah pakai DRL light ya. Daytime running light maksudnya. Terus juga wiper juga. Udah dia nggak tahu nih, udah intermittent. Tapi Banyak kayaknya, lagi settingannya. ya settingannya banyak. Iya. Terus Speednya udah bisa diatur-atur ya, wiper. Si headlampnya ini dia bisa diatur ketinggiannya Oke. dari sini. Terus udah retractable side mirror, ya kan? Dia otomatis ngelipat kalau kita kunci dari luar dan kalau kita buka dia akan membuka juga si kaca spionnya itu. Terus selain itu mungkin apalagi ya? Kalau audio suaranya ya so-so lah, nggak yang terlalu gimana juga. MID lengkap. Nah, untuk materialnya untuk mobil harga di 360 jutaan menurut gua cukup sedikit yang bagian soft touch-nya, yang empuknya. Ini keras, ini juga keras, cuma ada di sini doang ya, depan lu loh. Bagian Dekat laci nih, nih? di atas laci. Depan kiri lah ini soft touch, tapi bagian depan kanan sana enggak gitu. Iya, ngomong kita udah sampai nih, udah kelewat Sombolo. Masih terus. Hah? Oh iya. Oh iya. Udah Enggak, kelewat. belum, masih terus. Serius loh. Terus sana lagi. Nah, terus yang gua lupa tadi ini tilt and telescopic udah ada. Jadi sebenarnya ini udah sangat-sangat lengkap banget mobil. Untuk harga segitu, jadi posisinya sebenarnya kalau dibanding kompetitornya yaitu Honda HR-V, dia ada di harga di tengah-tengahnya, di antara yang 1.500 dan 1.800. Kalau yang Honda iya. ya kan, yang 1.800 HR-V itu udah di 420-an. Betul. Ya, kalau yang di bawahnya 320-an, 330-an. 335 kalau nggak salah. 335. Ya kan? CR-V 15 itu 335. Nah, ini 360-an. Ya. Oke, kita sekarang udah nyampe. Ini keren banget sih kayaknya nih. Bagus. Nemu ya kita nih. Nemu. Pelosok-pelosok tiba-tiba nemu tempat yang aduh, gue udah nggak sabar sih nih. Ya nanti kita di sana kita akan bahas eksteriornya, interior nanti kita akan liatin juga. Gitu. Ya udah sekarang kita mau cari parkir dulu, cari tempat yang ciamik banget buat si Hyundai Kona ini. Oke?
Jangan kemana-mana ya. Ini mantep banget, lu harus nyobain. Iya. Apa gue terus? Udah sore, gantian kali udah sore. Ya udah. Ya kan? Ya udah sekarang gantian ya, Erwin Iya. yang bawa ya. Oke. Ya, sip. Sip, gue Udah? mau test drive. Gantian dah. Oke. Wiz. Nyoba nih. Ini mobil. Oh, oke. Gue pengen nyobain nih. Oh. Bangkunya Gimana? bisa turun. Bisa Bangkunya dong. bisa turun. Kebetulan kalau gua memang karena agak Buncit. tinggi ya. Oh, Cela. bukan. Agak tinggi, jadi gue tuh nggak suka nyetir yang settingannya tuh jauh-jauh. Dan kita cobain teleskopik. Oh lumayan, teleskopiknya begini. Ini juga bisa maju mundur lumayan nih. Itu Nah, teleskopik itu. iya. Jadi dia bisa naik turun, Iya. maju mundur. Nah, untuk orang-orang yang kebetulan kakinya panjang gitu ya, enak nih. Jadi lo tetap bisa dapet reach bangkunya tanpa ini lo mepet-mepet mentok gitu. Tapi karena dia teleskopik, lo bisa deketin setirnya ke badan lo. Jadi lo tetap bisa dapet driving position yang enak menurut gue ya. Jadi Benar. secara tangan ini lo tetap masih relax, kaki lo juga masih relax gitu. Jadi untuk nyetir jarak jauh, posisinya tuh masih bisa lo atur senyamannya gitu Ya. kan. Itu juga yang gue rasain sih tadi. Iya. Sama menurut gue ini posisi AC-nya juga enak karena ada beberapa mobil yang kalau gue putar-putar AC-nya gitu itu tetap masih nyembur ke badan. Jadi untuk kita nyetir jauh tuh pasti lama-lama ada badan yang rasanya pegel kan kalau kita kena Yoi. AC langsung. Kurang lebih kayak gitu. Kontrolnya juga semua ada di sini. Jadi nggak pindah-pindah antara spion, jendela, central lock semua ada di sini. Kan ada yang dipindah di sini, ada yang di sini gitu-gitu Iya, kan. benar. Ada yang pindah kemana, dia semua konsolnya di sini untuk drivernya. Maaf, agak serak kebanyakan ngomong dari tadi kayaknya. Kurang minum, Pak. Oke, sekarang udah set, udah nyobain. Oke, Lanjut nih jalan ya. mari kita jalan. Oke, Yap. sip, let's go. Lanjut ya. Kita lanjut, jalan Yap. dulu. Nah, stop dulu. Gimana? Oke. Eh? Ini mobil enak, gua nggak bohong. Ya kan. Gue udah pernah bawa HR-V. Mobil gue sendiri juga itu Suzuki S-Cross. Dibanding ini, tiga-tiganya ya, kalau menurut gue ini nomor satu. Ya kan. Bahkan dulu tuh gue pernah nyoba naik HR-V di compare sama Suzuki S-Cross. Menurut gue enakan S-Cross. Ya. Tapi S-Cross dibanding sama ini, gue berasa lebih enak ini. Lebih enak Gitu. ini kan? Heeh. Iya. Kursinya gininya nih lebih megang, Megang nih, banget kan, lebih megang. support banget gitu. Terus kalau kayak kursinya S-Cross itu kan kulit semua. Hmm. Ini bagian tengahnya nih fabric yang lo bilang tadi kan. Jadi memang ya kita jalan anyer Jakarta, gue nggak ngerasa punggung gue panas atau nggak nyaman gitu. Jadi menurut gue ini kombinasi yang tepat nih, tengahnya fabric, pinggirannya kulit. Gitu. Jadi luxury-nya dapet, nyamannya juga dapet gitu. Benar, kan. setuju gua. Karena fabric kan lebih stretch kan materialnya daripada kulit. Nah terus tadi gue juga udah coba setting posisi berkendara lah, driving position, karena menurut gue itu hal yang paling esensial kalau lo nyetir. Benar. Kebetulan gue memang suka nyetir kan, jadi Suka ngukur setiap jalan. kali gue lumayan gitu. Jadi setiap kali gue nyetir tuh nomor satu pasti gue akan setting jarak kaki gue, jarak tangan gue, posisi punggung gue gitu. Jadi supaya, karena gue pernah baca
Driving position yang bagus itu bikin lo berkendara tuh lebih nyaman, mau jarak jauh pun lo nggak capek gitu. Nah, yang gue rasain dari mobil ini, tadi gue coba setting untuk senderannya, naik turun bangkunya, terus maju mundur bangkunya juga, itu gue bisa dapat driving position yang nyaman menurut gue gitu. Ditambah karena dia punya fitur teleskopik setirnya gitu. Itu yang tadi itu nomor 1 ya. Menurut gue ini enak. Handlingnya juga enak, mantep kan. Si Atkinson yang tadi lo sebutin itu, yang lo kasih tahu, kerasa kan? Itu juga kerasa gitu. Kayak tadi gua sempet nyobain pakai mode normal. Mode normal. Jadi gua gas biasa tuh. Gua gas biasa, nariknya smooth. Terus gua coba bejek, begitu dia ngambil dari RPM bawah sampai deket-deket 2500 itu berasa narik. Begitu dia 2500 ke atas itu kayak lo langsung ada yang ngedorong lagi dari belakang kan? gitu. Jadi ya itu tadi mungkin yang lo bilang ya. Jadi torsinya tuh di atas tuh tenaganya lebih berasa enak. Gue belum nyobain gitu kan? Nanti di tol gue mau cobain juga. Cuman sejauh ini sih gue ngerasa ini mobil enak loh. Ini mobil beneran enak loh. Cuman yang gue rasain kurangnya itu cuman berisik banget aja ini bunyi ini ban nih. Karena gue nggak tahu sih karena peredam atau misalnya karena ban. Apakah metal pintunya tipis atau pemilihan bannya yang kurang bagus. Jadi dia anginnya tuh kenceng. Terus masuk ke kabinnya tuh kenceng bunyinya gitu. Gue belum tahu nih apa yang bikin itu. Tapi mungkin sejauh ini baru itu yang gue rasain kurang nyaman. Tapi kayaknya kalau misalnya masalah suara bising dari luar atau suara dari ban masuk itu, kalau emang pengen mobil yang enak ya, si Hyundai Kona ini kan bisa banget jadi pilihan sebenarnya. Bisa. Tinggal lu modalin mungkin pakai peredam yang lu bilang tadi. Kayaknya begitu dipakai peredam semua gitu ya, di floornya pakai, pintu, di mesin, di kap mesinnya pakai, kayaknya ini langsung benar-benar anteng nih mobil, langsung senyap sih. Jadi kayak mobil Eropa. Betul. Kayak waktu kita nyobain GLC. Itu pun GLC pun bukan tanpa kekurangan, maksudnya gini. Bukan nggak ada yang masuk loh suaranya, masih ada kedengeran gitu. Kalau peredamnya ini lebih bagus, mungkin bisa setara gitu loh. Senyapnya kayak si GLC ya kan. Gitu. Sama barusan gue nyobain yang pas tikungan barusan ini. Setirnya itu bener kayak ada yang narik ke tengah lagi. Jadi setiap kali lo belok, ada beberapa mobil bahkan dia nggak balik setir kan. Kalau lo putar dia nggak balik tuh setirnya. Ya itu yang namanya drive by wire tuh itu. Nah ini begitu tadi belok gitu nih, gue berasa begitu mulai agak di 45 derajat ke atas gitu ya. Si setir lo itu kayak ada yang narik ngelawan balik ke sana gitu. Jadi kayak secara elektronik dibantu gitu kan. Cepet banget baliknya. Biasanya mobil lain yang udah pernah gue cobain sih nggak langsung narik ke sana gitu. Kalau ini langsung banget. Cepet tuh. Ada yang kayak ada yang narik gitu. Jadi bikin mobil ini tetap lurus gitu kan. Oke, gue rasa sekian dulu cukup. Udah makin gelap nih, matahari udah makin turun. Kita mau balik dulu ke Jakarta. Semoga selamat sampai di tujuan. Doain kita. Jangan lupa subscribe like, dan share ke teman-teman juga. Semua berikutnya kita akan bahas mobil-mobil yang keren-keren lagi. Pastinya. Yang nggak harus mainstream, tapi menurut kita, sip bu. Kasih tahu dulu, suruh belok terus. Mobil-mobil lagi yang keren-keren, yang menurut kita unik ya. Nggak harus pasaran, nggak harus mewah, tapi karena kita suka melihat emang barang-barang bagus. Yang punya kualitas, nggak harus mahal. Ya udah, pokoknya terima kasih buat yang udah menyaksikan video kita yang sebelum-sebelumnya dan yang ini juga. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bermanfaat juga buat kalian. Dan sampai ketemu di video kita berikutnya. Gua Edwin. Gua Erwin. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping.
give up and fall. Rise above the door, meet all my challenges and search for my strength. I defeat them all.